Alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah tahun 2024 akan datang hari yang dijanjikan. Ini Masya Allah luar biasa. Sebelumnya kita akan melihat kembali sebuah video tayangan tentang tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Tahu Imam Mahdi, Bu? Bengong ibu semuanya ya. Kalau gitu kita nonton dulu ini dia tayangannya nih. من أول ما يبدو من علامات الساعة الكبرى بعد أن تمتلئ الأرض جورا وظلما يبعث الله الإمام محمد بن عبد الله المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا ثم هذا إنسان لا هو مدعي ولا هو متطلع للإمارة ولا طالب لها إنسان تقي مؤمن من آل بيت النبي خاضع زاهد منيب واسع العلم بالكتاب والسنة صاحب سند ومعرفة يهيئه الله تعالى ويصلحه في ليلة يعرف بالعلامات فيدعى لأن يتولى الأمر للإنقاذ الأمة فيهاب الأمر ويخاف ويهرب حتى ذكرني أنه يهرب من مكة إلى المدينة. Ini Masya Allah yang dijelaskan guru kita tadi Habib Umar bin Hafiz ini bicara masalah tentang Imam Mahdi ini nanti akan turun dengan nama yang sama seperti Nabi Muhammad. Rasulullah bilang gitu ya, nama seperti namaku Muhammad bin Abdullah. Nah sekarang ini 2024 ini kita lihat banyak video-video tentang kedatangan Imam Mahdi. Kedatangan Imam Mahdi dihubungkan dengan kehadiran Imam Mahdi. Tapi mohon izin sebelumnya kalau boleh tahu ini ciri-ciri dari Imam Mahdi ini seperti apa? Karena pas sekarang banyak orang ngaku-ngaku yang mana yang benar. Mohon izin penjelasannya Fadol, silakan Ustaz Zainada. Terima kasih Kak Fadli, Ustaz Syam dan Ustaz Maulana izin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kenapa dikatakan namanya itu dikatakan juga Muhammad ibn Abdillah karena memang Imam Mahdi itu masih ahlul bait, masih keluarga dari baginda Rasulullah SAW. Jadi memang dalam Islam Imam Al-Mahdi ini merupakan sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang ke muka bumi ini untuk menghancurkan berbagai macam kezoliman yang ada di muka bumi. Nah itu subhanallah ya, tentunya kita sangat berbahagia dengan berita semacam ini gitu. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwasannya beliau akan datang dengan ilmu yang sangat luar biasa dan memang dengan kezuhutannya, dengan ketawaduannya justru ingin menghilangkan berbagai macam kezoliman. Dan juga pernah diriwayatkan bahwasannya baginda Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Imam Al-Mahdi ini akan keluar di akhir umatku. Ini di zaman kita berarti ya, di akhir umatku, dan Allah akan menurunkan hujan. Allah akan menumbuhkan tanaman di muka bumi. Allah akan memberikan harta secara merata. Bahkan binatang ternak pun nanti akan semakin banyak. Umat-umat akan bertambah banyak. Ini subhanallah tanda-tanda akan berjaya kembali Islam. Nah oleh karena itu tentu kabar gembira kembali buat kita bahwa dengan datangnya Imam Al-Mahdi maka akan menambah semangat kita dan juga tentunya ini akan menaikkan keadilan dan juga akan menghilangkan kezaliman. Imam Al-Mahdi itu memang dikatakan oleh baginda Rasul termasuk bagian dari keluargaku. Dan kalau disebut ciri-cirinya pun baginda Rasul juga pernah mengatakan bahwa tanda-tanda fisik dari Imam Al-Mahdi yaitu mohon maaf disampaikan dalam sabda baginda Rasul ya dahinya lebar, kemudian juga hidungnya mancung, ia juga akan memenuhi bumi dengan semua keadilannya, dengan kezuhutannya, dengan ketawaduannya, dengan ilmunya yang sangat luar biasa dari Al-Quran dan Sunnah yang tadi sudah kita dengar dari guru-guru kita. Jadi oleh karena itu alhamdulillah dan Imam Al-Mahdi ini memang diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat Islam dan kelak nanti Imam Al-Mahdi dia akan datang, mayoritas para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya menurut pendapat mayoritas ulama bahwa tepatnya kelak nanti Imam Al-Mahdi akan datang dari kota Madinah. Kemudian akan datang juga menuju ke Baitul Maqdis sehingga bisa menyelamatkan berbagai macam kezoliman di sana. Jadi alhamdulillah. Nah, karena itu pentingnya kita untuk menjaga bagaimana keimanan kita. Fokusnya adalah jangan kita terlalu memikirkan hal-hal yang memang mungkin terlalu jauh. Terlalu jauh. Yang penting sekarang nih. Yang penting sekarang kita pikirin bagaimana caranya kita mempersiapkan hari demi hari untuk keselamatan dan menjaga keimanan kita. Masya Allah. Pokoknya kita pikirin sekarang bagaimana bekal kita nanti untuk di akhirat gitu aja Ibu ya. Iya. Pak Ustazah ya.
jangan mikirin yang macam-macam. Ini Masya Allah luar biasa. Makasih Iya, banyak Ustazah. sama-sama. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Masya Allah kita kembali lagi nih yang memberikan kesempatan sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo, gantian dari sebelah kanan saya nih coba. Ini Masya Allah. Ini Ibu mohon izin. Coba Ibu dulu ya. Ibu boleh geser dikit Bu, saya duduk. Iya, perkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Om dari Majelis Taklim Rojaul Huda, Cililin, Bandung Barat. Tepuk tangan dong, Masya Allah Ibu Om. Kacamatanya coba sambil dipakai Bu. Iya, nggak mau ibunya. Tanya dong Ustadz. Silakan Ustadzah. Ibu. Ya. Kan sekarang anak saya banyak yang perempuan. Apakah benar hadiah hari akhir makin dekat karena banyak jumlah wanita dibanding laki-laki? Oke. Makanya banyak laki-laki make dalil buat poligamiin istrinya. Sekian pertanyaan dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tar dulu, pakai dulu kacamatanya coba kita lihat. Bu Om. Cie-cie. Ustadz Maulana mau izin dijawab. Ini karena banyak anak perempuan katanya. Banyak orang pakai dalil itu buat Iya. poligami. Gimana Ustadz? Ustadz aja satu aja lagi belum nambah. Dengarkan buat semuanya. Salah satu tanda datangnya hari kiamat, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat itu sesungguhnya. Tadi saya dengar sesungguhnya. Sesungguhnya. Iya. Di antara tanda-tanda hari kiamat, ilmu agama diangkat. Dan tinggalkanlah kejahilian, kebodohan. Khamar diminum. Zina marak di mana-mana. Ini hati-hati. Hati-hati. Bahkan kaum laki-laki menjadi sedikit. Sementara kaum perempuan lebih banyak. Sampai-sampai satu laki-laki menanggung 50 orang. Wow. Apakah ini jadi dalil? Supaya bisa poligami? Bukan begitu maksudnya bro. Mantap. Gimana bro? Bukan begitu Bambang. Yang dimaksud di sini bagaimana peluang kita untuk jauh lebih banyak berbuat baik. Perempuan itu, mohon maaf, potensi hidupnya lebih panjang. Sehatnya lebih bagus. Karena di dapur saja berapa kali bolak-balik. Ya betul tidak? Betul tidak? Jadi lebih sehat. Yang banyak tentara mati waktu berperang, tentara laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang trek-trekan kecelakaan, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi potensi perempuan hidup, coba yang datang ini, mana bapak-bapaknya? Potensi. Jadi yang dimaksud di sini, bagaimana kita memperhatikan kaum wanita. Bukan malah mengambil kesempatan untuk menjadikan dalil untuk berpoligami. Iya, maka kiamat akan datang ketika wanita dihinakan. Masya Allah. Itulah orang yang mengedulukan nafsunya dibandingkan ilmunya ya Ustadz ya. Iya. Itu aja Bu. Jadi gitu ya Ibu Om. Makanya Bu Oom Pakai kacamata lagi. kacamata. Iya. Makasih banyak, tepuk tangan dong buat Bu Om. Ini Masya Allah. Saya mau minta lagi, ayo yang mau nanya dari sebelah sini lagi. Angkat tangannya ayo. Wah Bu, maaf Bu, kata Nabi cari yang terdekat. Yang terdekat sama saya tadi duduknya. Yang mana sebelah sini Bu ya. Mohon izin, ayo. Iya. Ini janda nih kayaknya nih kalau kayak gini biasa. Hah? Enggak? Alhamdulillah. Yang janda yang sebelahnya. Suaminya nonton. Oh iya yang belakangnya biasanya. Ibu silakan Ibu. Ya Allah sampai bengong ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Maryam dari Majelis Taklim Rojaul Huda, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan dari Bandung Barat. Silakan Ibu.
Tanya dong Ustadz dan Iya. Ustazah. Iya, silakan Ibu Maryam. Banyak orang yang berprediksi bahwa tahun 2024 akan turun Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah. Yang akan saya tanyakan, mengapa yang turun itu Nabi Isa alaihi salam, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang saya tanyakan. Terima kasih. Itu aja Ibu. Iya. Iya. Sementara. Sementara apa mau lanjut nih? Sementara ya. Iya. Itu aja maksudnya pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu Maryam. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Maryam. Ustaz Syam, mohon izin dijawab Ustaz Syam. Baik, kenapa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang menutup zaman turun kembali ke atas muka bumi ini, kenapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mesti Nabi Isa alaihi salam? Karena untuk membuktikan kebenaran Islam. Yang bertanya tadi adalah Ibu Maryam. Nama ibu Nabi Isa alaihissalam juga benar. Maryam alaihassalam. Nabi Isa turun alasan pertama karena membuktikan kebenaran Islam bahwasanya Nabi Isa masih hidup. Bahwasanya Nabi Isa masih hidup. Makanya ada ulama yang menjelaskan ternyata kalau kita ziarah ke Madinah, ziarah ke Masjidin Nabawi, di situ ada lokasi di Raudhah itu Nabi Muhammad SAW, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Sayyidina Umar bin Khattab, masih ada satu lokasi kosong. Lokasi kosong tersebut disediakan untuk Nabi Isa nanti alaihissalam. Ketika Nabi Isa nanti selesai tugasnya, maka Nabi Isa akan dikuburkan di sana. Namun sekarang Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di langitnya dan akan turun di akhir zaman nanti. Berarti alasan pertama membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Menutup kemungkinan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia, tapi kata Islam Nabi Isa masih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan bahwasanya yang akan diutus di akhir zaman nanti, di akhir daripada dunia ini adalah Nabi Isa alaihissalam, bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa Nabi Isa alaihissalam juga diturunkan? Untuk membuktikan semuanya. Jadi yang pertama membuktikan kebenaran Islam, yang kedua membuktikan kebenaran Al-Quran, dan yang ketiga membuktikan semuanya. Orang-orang yang beranggapan bahwa Nabi Isa dibunuh, orang-orang yang menganggapan bahwasanya Nabi Isa tidak bisa ngapa-ngapain, dan yang keempat alasannya karena satu-satunya yang tidak bisa tercium oleh pasukannya Dajjal nanti, tentaranya Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam mempunyai salah satu kelebihannya itu tidak mempunyai aroma tubuh, baik wangi ataupun bau yang tidak enak. Karena namanya Nabi Allah, pasti dia memiliki kelebihan. Spesial. Jadi satu-satunya yang tidak bisa terhendus oleh tentaranya Dajjal nanti di hari kiamat adalah Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, terima kasih banyak. Sama-sama, Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Begitu Ibu Maryam ya. Satu lagi dari sini angkat tangan yang mau nanya, ayo. Oh ya boleh Ibu, izin boleh geser Bu. Ya silakan Ibu mau nanya apa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yana dari Majelis Taklim Rojaul Huda, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Tepuk tangan buat Ibu Yana, silakan. Tanya dong Ustadz, Silakan Ustadzah. Ibu. Katanya kiamat itu kan semakin dekat. Dengan tanda-tandanya banyak orang yang meninggal mendadak. Padahal kan kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Terus apakah ada orang yang merasa bahwa dirinya akan meninggal? Masya Allah. Jadi apakah ada orang yang tahu? Emangnya kan maut itu Allah yang tahu gitu Ibu ya? Iya. Itu aja Ibu Yana pertanyaannya. Ya, terima kasih. Terima Mohon kasih. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Yana. Silakan dijawab Ustazah Nada. Iya baik deh Masya Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di antara rahasia yang kedua yang Allah simpan yaitu adalah kapan seseorang meninggal dunia. Kapan seseorang
menghadapi ajal gitu ya. Ini kan Allah sudah firmankan bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya manusia itu ya udah ada waktunya, masing-masing sudah ada waktunya. Kalau memang sudah datang waktunya nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Dan itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ulama juga banyak yang mengingatkan kepada kita bahwasannya al-mautu ya'ti baghtatan. Nah, ini dalam kitab Naushaihul Ibad, salah seorang ulama pernah membuat sebuah syair yang sangat indah. Yaman bidunya hushtagal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Ya, diingatkan bahwa orang-orang yang lalai, apakah mau lalai terus sampai dengan ajal sudah mendekat? Al mautu ya'ti baghtatan, ingat, mati itu datangnya tiba-tiba, kematian itu datangnya sangat mendadak. Wal qabru sundukul amal, inilah yang harus kita garis bawahi. Kuburan adalah amal, tempat amal-amal kita. Jadi oleh karena itu semua manusia di muka bumi ini di antara waktu-waktu ajalnya maka itu hanya Allah yang maha mengetahuinya. Mungkin kita sering ngalamin ada seorang istri yang lama sakitnya, bahkan mungkin mengira dia yang kelak akan cepat pergi mendahului suaminya. Ternyata secara mendadak suaminya meninggal duluan. Nah, ini kan banyak kejadian yang semacam itu. Jadi oleh karenanya jangan kita berpikir bahwa meninggal karena sakit. Maksudnya jangan kita berpikir oh dia pasti nih meninggal duluan, kenapa? Karena sakit. Oh dia meninggal duluan karena memang dia sudah lebih usianya lebih panjang, lebih tua gitu, mohon maaf. Tapi semuanya artinya meninggal dunia, wafat, ajal tidaklah harus syarat tua, sakit ataupun dalam keadaan tertentu. Karena al-mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya tiba-tiba. Yang harus kita siapkan jamaah. Yang harus kita siapkan udah banyakin amal aja. Masya Allah. Kiamat benar. akan datang. Kematian pun akan datang. Betul. Yang paling penting adalah hayu perbanyak amal Masya sekarang Allah. supaya hidup kita selamat dunia Amin. sampai ke Kita surga. nggak pernah tahu apakah Ustadz Maulana duluan baru kita, Oh gitu ya? atau kita belakangan Ustadz Iya. Maulana duluan. Saya ngalah sama Mas Fadli, mau duluan boleh? Makasih banyak Ustaz Sama-sama. Sanada. Tepuk tangan buat Ustaz Sanada. Masya Allah. Buat jamaah Islam yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Jamaah udah pada liburan belum? Belum ya Bu ya? Nah nih ya, yang mau liburan nih ada program baru di Trans TV yang kembali tayang. Yang namanya My Trip My Adventure. Yang akan tayang mulai Sabtu 4 November 2023 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Ini dia nih liputannya, tayangannya.